Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan berkahilah urusan-urusan kami ya Rabb. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ilmu malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah telah mengumpulkan kita dalam kebaikan di malam hari ini, di akhir-akhir bulan Sya'ban. Dan semoga Allah mudahkan kita mencapai bulan Ramadan dan menjadikan Ramadan itu sebagai ladang amal terbaik kita, dan menjadikannya sebagai batu lompatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, dan terbebasnya kita dari neraka. Jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema yang disampaikan, yaitu menyambut Ramadan dengan gembira, saya tidak berpanjang lebar tapi ingin mengambil dua sisi hadis terkait kegembiraan Ramadan ini. Yang pertama adalah hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dilafazkan melalui susunan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-sumu li wa an ajzi bih, ya. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya, ini potongan dari hadis qudsi yang sebenarnya lebih panjang, tapi maknanya adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa puasa itu untukku kata Allah dan aku akan membalasnya. Ini merupakan kegembiraan pertama kita ketika kita menyambut Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Dan keistimewaan puasa ini luar biasa karena Allah menisbatkannya pada dirinya sendiri. As-sumuli, puasa itu untukku, ya. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah maka dia menjadi sangat-sangat mulia, seperti Baitullah, Kitabullah, ya. Ini adalah penisbatan kepada Allah sehingga menjadi sangat mulia. Maka ketika puasa dinisbatkan sebagai perbuatan yang langsung kepada Allah, ibadah yang langsung pada Allah, maka puasa ini menjadi sangat mulia. Dan ini adalah sumber kegembiraan kita yang paling pertama dan utama, yaitu kita dimuliakan dengan adanya ibadah puasa ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini. Karena itu kita harus bergembira, ya, dengan kewajiban puasa ini. Justru bergembira karena kita punya waktu yang sangat private, yang sangat pribadi, yang sangat personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, as-sumuli, puasa itu untukku, ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya langsung. Ya, para ulama sehingga mengatakan juga bahwa pahala puasa ini hanya Allah yang tahu sebenarnya seperti apa. Jadi beda dengan pahala-pahala lain, ya, yang mungkin dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 700, tapi puasa ini Allah yang membalasnya secara langsung. Dan ini bisa dibilang salah satunya ibadah yang Allah balas secara langsung oleh Allah sendiri. Ya, jadi ini sangat personal, sangat pribadi, dan sangat harusnya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ini kegembiraan kita yang pertama. Ya. Kegembiraan kita yang pertama. Adapun kegembiraan yang kedua, ya, masih terkait dengan puasa, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dikatakan bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kegembiraan ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari ini dikatakan bahwa orang puasa itu bergembira, bahkan punya dua kegembiraan. Ya, jadi balik lagi kita nih ke ibadah puasa, yaitu ibadah yang inti di bulan Ramadan ini, bahwa kita harusnya bergembira. Karena apa? Karena kita dijamin punya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan ketika berbuka.
Nah, ini kita perhatikan kegembiraan kita berbuka. Memang kegembiraan ini jarang kita rasakan kecuali bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan nikmatnya makanan setelah lapar. Dan ini kalau kata Gus Baha ini makanannya para wali. Ya, jadi kalau para waliullah atau kekasih-kekasih Allah itu kalau ditanya lauk apa yang paling enak, jawabannya bukan steak, bukan sushi, bukan apalagi gitu ya, nasi padang atau jamuan-jamuan mewah mahal lainnya, bukan. Waliullah itu ketika dikatakan sebaik-baik lauk itu apa? Al-ju', ya, rasa lapar. Ini kalau jawaban kekasih Allah seperti itu katanya. Nah, inilah kita dilatih menjadi waliullah dengan apa? Dengan kita berlapar-lapar dahulu baru makan, dan itulah kegembiraan yang pertama. Kita akan merasakan kegembiraan nikmat makanan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini di setiap waktu berbuka. Sesederhana apapun berbuka kita, walaupun hanya dengan gorengan, walaupun hanya dengan asinan gitu ya, itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Dan ini harusnya dapat kita resapi dalam hati kita bahwa Allah memberikan kita kegembiraan-kegembiraan ini dalam setiap makanan kita agar kita bersyukur. Ya, cuma kita perlu hati-hati, jangan kebablasan, jangan berlebihan makan sehingga mengurangi ibadah-ibadah kita yang lain. Kegembiraan yang kedua ini lebih hebat lagi, yaitu Allah akan menjumpai kita di akhirat kelak. Orang yang berpuasa akan berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, dan tidak ada nikmat di surga yang melebihi nikmat ini, yaitu nikmat berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ibadah yang disebutkan secara langsung ganjarannya itu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sependek pengetahuan saya melihat pada sholat, melihat pada tilawah Al-Qur'an ya, dan lain-lain, itu tidak disebutkan ibadah itu Anda akan berjumpa dengan Allah, tidak gitu. Ya. Tapi puasa secara khusus dikatakan kegembiraan bagi orang berpuasa adalah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba merenungi kenapa kita diberikan privilege yang begitu luar biasa berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini. Kita kembalikan lagi pada kegembiraan yang pertama tadi. As-sumuli wa ana jazibih. Bahwa puasa itu untukku kata Allah, dan aku akan membalasnya langsung. Karena Allah ingin membalasnya langsung, maka di surga pun kita akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kegembiraan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mau merasapi dari mana rezeki kita, dari mana nafas kita, dari mana mata kita, dari mana telinga kita, dari mana jari jemari kita. Ini kita tidak perlu memikirkan lagi dari mana makanan kita, HP kita, kuota kita, baju kita, rumah kita, kendaraan kita. Bukan itu. Bahkan kita punya kesehatan yang jauh lebih berharga. Kita punya keimanan, keislaman yang tidak mungkin kita tukar dengan harta. Dan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur, rasa cinta yang sangat besar harusnya kita miliki pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harusnya membuat kita sangat bergembira ketika Allah bilang bagi yang berpuasa akan berjumpa denganku langsung. Maka mari kita asah kegembiraan kita dengan meningkatkan kerinduan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan dengan banyak berpuasa kita berharap kita mendapatkan hak atau mendapatkan tiket masuk bertemu di surga, ya, bertemu Allah langsung. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.